Puji Tuhan. Shalom Jemaat BIC. Shalom. Shalom. Haleluya. Senang sekali kalau malam ini kita bisa bersama-sama kembali di tempat ini. Kalau minggu lalu kita boleh memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita. Kita sama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan, kebangkitan dan kematianmu tidak dapat kami balas dengan apapun juga. Kecuali dengan kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Mari sama-sama teman-teman BIC saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah ini. Yes Tuhan. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Mari sama-sama nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sama-sama kita janji kembali teman-teman. Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kami balas Tuhan kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Saya memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Mari sama-sama sembah dia, teman-teman. Selamanya, haleluya. Selamanya Tuhan, selalu dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan selain kami memuji dan membesarkan nama-Mu saja Tuhan. Setiap kami Tuhan anak-anak biasa-Mu Tuhan, kami ingin menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari setiap sidang jemaat saja yang katakan dan kita angkat tangan kita. Dengan apa?
bersyukur padamu. Dengan apa tak ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak BIC-Mu di tempat ini Tuhan. Kami ingin memuji membesarkan nama-Mu saja Tuhan di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Kami akhirnya percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan. Engkau yang akan melawat setiap kami Tuhan. Satu persatu tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap jemaat BIC sama-sama katakan amin. Berapa banyak teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan? Saya boleh rindu melihat tangan-tangan yang terangkat buat memuji Tuhan. Tuhan kita ajaib, amin. Amin. Haleluya. Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, sungguh Kau Allah yang besar. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabaiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak dipujikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabaiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, dan Kau yang layak dipujikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus
sumber kemenanganku, Dia berkuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sungguh Kau Allah yang besar, sungguh Kau Allah yang ajaib buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang besar seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tanganmu dan sama-sama dengan saya katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, saya boleh dengar teman-teman saya nyanyikan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Sorak-sorai terbaik buat Allah yang mulia, Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita mau sama-sama rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. 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 Haleluya. Rayakan. Sama-sama nyatakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari sama-sama kita nyatakan lagi pujian ini. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi. Dia
Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi katakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Kebangkitan siapa? Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Kita mau menyambut firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kalau pada minggu lalu kami boleh merayakan kematian dan kebangkitan Engkau, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh karya penebusan-Mu sungguh sempurna Tuhan buat kehidupannya kami ya Bapa. Kau Allah yang setia Tuhan. Oh Bapa yang setia, tak pernah sedih Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat. Teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin ku sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia,
Berdiri di sini hambamu, siap untuk menyampaikan isi hatimu. Dan aku mengaku bahwa apa saja yang kupelajari, semua yang ku ketahui, semua yang ku persiapkan, tidak ada artinya kecuali aku mendapat kasih karuniamu. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara, Aba, kami mau menerima apa yang dunia tidak bisa berikan. Kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Oke. Ini pertama kali saya di sini. Saya seperti masih menit-menit terakhir pun saya masih bertanya dalam apa ya kira-kira alasan tepatnya gitu. Saya mengembalakan di Ambon sampai hari ini. Saya domisilinya di sana. Ini tahun ke-30 saya mengembalakan. Tepatnya kemarin, tahun lalu, November itu 30 tahun. Lalu Desembernya saya 70 tahun. Jadi udah tua, ya kalau digabung jadi 100 lah kira-kira gitu kan. Apa ya, nah saya cuma tahu gini, mungkin saya boleh berbagi aja. Saya nggak coba menggurui kalian, saya cuma berbagi. Nah background, saya kasih background tempat pengembalaan saya. Kalau bicara pemetaan Injil artinya ratusan tahun kekristenan dimulai di bumi Nusantara dari Maluku. Tapi kalau saya bilang Ambon lah Maluku, kira-kira apa dalam bayangan orang tuh kayak apa sih? Lebih banyak positif apa negatif? Saya ada di lingkung itu. Backgroundnya Protestan Calvinis. Keluarga saya begitu. Jadi perang teologis, perang semuanya terjadi. Nah, kalau ngomong Paskah, Natal itu agenda tahunan. Jadi kalian lihat nggak ada perubahan. Cuman habis dana buat pikul-pikul salib, teriak-teriak di jalan, cari-cari telur. Itukah kekristenan gitu kira-kira. Nah 30 tahun itu kayak melawan arus gitu. Jadi kami hanya kecil, tapi budayanya seperti itu. Nah oke. Sebenarnya kalian juga semua punya latar belakang kan. Nah saya sedikit ini aja lah. Sebenarnya kalau dibilang buku panduan dari gereja, manual booknya gereja. Paling cepat kita bilang Alkitab. Mari saya jujur, enggak. Kita pakai Alkitab. Tapi manual book dari setiap gereja sebenarnya sejarah gereja itu. Enggak apa-apa, kalau saudara agak enggak apa-apa. Lihat Alkitab kita sama tapi kita berkelahi kan. Dia udah bagus, cuma dia belum Pentakosta. Kamu bisa lihat, udah bagus. Saya habis khotbah pun, Pak, apakah kita Calvin? Coba lihat, sama, semua kayak gitu. Nah, poinnya gini. Benar gak sih kita ngerti tentang Paskah, tentang semuanya? Kita, gini, apa yang rubah saya? Saya banget. Sebelum saya ngomong lebih panjang. Konflik berdarah, 99 sampai 2005. Kalian tahu, mungkin kalian masih muda sekali. Itu habis. Nah, apa yang terjadi dengan saya pribadi sebagai gembala? Saya sebut ini, saya ngalamin yang saya bilang kebangkrutan teologis. Apa sih itu kebangkrutan teologis? Kayak gini, Tuhan, kamu ada gak sih? Kok orang mati tiap hari, kamu diem aja? Kamu nonton orang mati tiap hari di jalan.
Mengerikan. Kamu dengar bom di film. Kalau kamu bom jatuh di rumah sebelah, rumah lu goyang tuh. Matius Markus hilang. Enggak, lu enggak ingat ayat. Bohong. Itu yang saya sebut kebangkrutan teologis. Kayak secara doktrin saya percaya Tuhan ada. Tapi secara iman benar gak sih? Mungkin kalau saya gak mati sekarang besok kali gilirannya. Gak boleh ada lampu saudara. TV nyala di rumah kamu habis rumah lo. Tiap hari dari 99 sampai 2005. Nah di poin itu yang saya bilang hati dan mulut bohong gak sama. Di hati benci, mulut ngomongnya mesti bagus dong. Gitu kan. Nah bertahun-tahun kayak gitu. Sampai di satu titik saya nggak tahu mau ngapain lagi. Semua serba bohong kok. Topeng. Pendeta, gembala mesti berdiri dan ngomong yang bagus aja. Nah satu waktu bom bunyi, saya masih naik lihat asap di mana-mana. Kita nggak banyak. Mau ke gereja nggak bisa bilang ada ibadah karena nggak tahu, nggak bisa dipastikan. Nah, satu kali bahkan worship leader nggak ada, langsung spontanitas saja nyanyi. Nyanyian yang dulu saya nyanyi sambil makan permen, lihat-lihat lampu. Kali itu setiap kata itu kayak dia mahal keluar dari mulut. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Itu meraus. Saya sendiri terkejut, ada apa ya? Kok semua berubah gitu. Nyanyi diulang, gak tahu, gak ada yang mimpin. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Nangis. Lalu saya berpikir, karena saya khotbah bohong. Khotbahnya bagus, hatinya gak bagus. Penuh benci, dendam. Doa saya doa-doa ya gaya orang Ambon lah. Ya kan gitu. Tuhan kalau boleh gunung itu terbelah dan mereka terkubur hidup-hidup Tuhan. Nah gitu. Tuhan dengar sih cuma gak dijawab gitu. Nah gitu. Nah bayangkan beberapa tahun kayak gitu. Ya kan. Nah terus itu kayak saya duduk dan nggak ada teman, nggak ada orang yang mau datang, nggak ada. Siapa yang mau datang? Nggak ada. Nah disitulah duduk mencari sendiri. Nah baru saya ngerti, ternyata Tuhan yang puluhan tahun saya khotbahin, saya cuman baru di pengetahuan kok. Sampai saya perlu alami dia. Nah di situ saya menghabiskan 7 tahun untuk bongkar semua. Distorsi, benalu-benalu, semua 7 tahun. Saya bangun menara doa di masa sulit itu. Nah, saya mesti jujur. Apa alasannya? Bukan cinta Tuhan, takut mati. Nah, jadi ngaco lah doanya, teriak-teriak semuanya. Nah, di situ saya lihat lagi bahwa Roh Kudus itu guru agung. Hebat banget. Dia duduk, dia didik saya semuanya. Saya tukar, saya ganti teologi doa saya berkali-kali. Berkali-kali. Oh yang kita bilang doa salah. Kita bawa list, seakan-akan Tuhan tidak tahu, saya mesti bantu Tuhan kasih tahu. Ngaco semuanya. Sampai saya menemukan sendiri definisi doa. Rubah lagi. Nah, dulu saya ikut apa yang dilakukan pemimpin saya. Saya diikut orang-orang yang senior di atas saya. Oh ini kan. Nah, jadi tatanan berubah, semua berubah di situ. Nah, lalu nggak ada lain. Makanya saya terobsesi dengan penyembahan. Nah, kalau bilang penyembahan menurut pola yang salah, saya ketipu kan. Orang Ambon kan keren nyanyinya. Ya kan? Saya ketipu. Banget ketipu banget. Saya pikir Tuhan senang. Nyanyi bagus. Satu kali saya lagi duduk di meja kerja. Saya dengar ada orang nyanyi di lobi gereja. Laki-laki.
dengan suara bariton. Keren banget. Wih, siapa? Apa yang buat saya bereaksi? Dia nggak nyanyi lagu gereja, dia nyanyi lagu daerah. Lalu kalimatnya atau kata-katanya ngaco gitu. Ya kan? Gitu. Sambil mama bakar sagu gitu. Dia nyanyi gitu. Mama terbakar deng sagu. Gitu. Gue marah dong. Kurang ajar. Tahu nggak waktu saya keluar? Orang gila. Yang nyanyi orang gila. Orang gila di jalan. Dia maju, duduk, dia nyanyi. Rambutnya berantakan. Terus saya lihat ini. Saya kasih uang, saya usir dia. Waktu saya masuk ke meja kerja saya lagi, saya dengar suara itu. Chris, kalau cuma nyanyi, orang gila nyanyi. Di situ saya mulai tulis, oh nyanyi dan memuji itu beda. Mungkin selama ini saya pikir mereka memuji, enggak, mereka menyanyi. Bagus, bagus banget. Artis misalnya menyanyi. Kalau sampai di pujian, nggak ada lain. Kamu harus kenal siapa yang kamu puji. Dasar pujian atau penyembahan cuma satu, hubungan. Yang lain, kalau enggak kita teatrikal di atas, kita pura-pura. Sebab kamu bisa pura-pura kudus. Bisa banget. Kita bisa pura-pura. Menyembah tanpa hubungan. Itu lampu tanpa minyak. Saya bilang tadi, 7 tahun saya cuma duduk dengan tim itu. Saya nggak rubah jemaat. Merubah pelan-pelan. Memahami. Di situ teologi worship, doa dibangun. Worship bukan repetisi. Worship itu fresh. Worship leader bukan motivator. No. Penyembahan tidak bisa disuruh. Tidak bisa. Kamu suruh orang menyembah. Jadi dia menyembah karena kamu suruh. Worship leader itu inspirator. Bukan motivator. Tepuk tangan disuruh, duduk berdiri disuruh. Itu acara. Itu bukan worship. Ada banyak definisi penyembahan. Jadi sebenarnya kita tidak dilengkapi secara teologis. Kita dimanfaatkan karena kita punya bakat. Itu saya tahu kesalahan saya. Jadi saya duduk bedah. Cuman cari itu aja. Gak bisa. Kalau orang gak menyembah, kamu gak salah. It's your problem. Kamu harus ngerti kenapa menyembah. Tapi kamu menyembah karena dimotivasi dari depan. Ini yang dibilang teatrikal. Terlalu banyak ibadah seperti ini. Jangan ekspektasi bilang kemuliaan. Bohong. Apa menurut kamu? Beri kemuliaan. Yang kamu beri apa? Tepuk tangan. Benar? Berarti kemuliaan sama dengan tepuk tangan. Kalau kemuliaan adalah tepuk tangan, lapangan bola lebih penuh kemuliaan. Jangan malu untuk definisi ulang. Kalau enggak, ini cuma sejarah yang diulang. Terus. Kamu tiru worship leader yang top-top itu, yang udah bikin album. Tapi mereka cacat secara teologis. Tuhan tidak butuh hiburan. Dia sempurna. Kenapa kita kayak menghibur dia? Gitu. Coba, kamu udah dengar semua ini kok. Ini bukan hal baru. Cuma praktikalnya kamu gagal. Salah satu, ini Yunaninya, Ibraninya lain lagi. Kata untuk menyatakan penyembahan. Kata proskuneo. Diterjemahkan kiss, mencium. Bayangin. Oke, sekarang saya tanya. Apa alasan kamu mencium dan dicium? Kalau kamu tadi pergi baktian, hey, peluk, cium. Kira-kira apa alasan kalian cium? Jarak atau hubungan? Itu kamu bisa jawab.
Mungkin gak Bapak Gembala bilang, mari saudara, habis ini kita cium sapam di bawah. Mau loh. Nah, saya cuma trigger untuk kamu mikir. Bisa lihat gak penyembahan? Cacat, karena disuruh. Jadi saya sampai duduk, saya buat nama pengajarannya sepakat di pintu gerbang. Sepakat sama saya dari pintu gerbang. Jangan udah masuk baru protes. Kalau kita nggak sepakat, saya nggak benci kamu. Tapi kita nggak bisa kerja sama. Jadi saya nggak rubah jemaat, saya rubah timnya. Karena mereka harus jadi model. Makanya saya bilang, kita inspirator, bukan motivator. The way you worship. Orang langsung bilang, gue mau dong kayak gitu. Iya. Kamu bukan calo kenaik mobil apa yang teriak-teriak Bogor, Bogor, Bogor. Padahal lu gak ke Bogor. Sorga, sorga, sorga. Ya, coba pikir. Kalau ada orang yang gak kenal Tuhan, tiba-tiba nyelondong di sini, dia lihat ini apa sih? Nah itu. Kiss, mencium. Itu bahasa orang dewasa. Nah kalau setiap bangku punya pengalaman jumpa dengan Tuhan, kamu akan lihat terobosannya. Jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa, kita sedang gagal. Nah sekarang saya masuk ke konteks Paskah. Nanti hubungkan dengan semua. Tahu enggak? Kematian dan kebangkitan justru meruntuhkan seluruh selaput dan celah di mata setiap kita. Justru karena kebangkitan, kamu lihat, kamu menemukan siapa kamu di dalam Kristus. Bukan satu agenda tahu, sepertinya kamu kenal. Enggak, kamu cuman sejarah yang kamu bikin. Ada salib lah, ada semua. Itu agama. Agama musuh Roh Kudus. Agama dari religi, to bind. Kamu dibelenggu. Kamu enggak ngerti siapa Tuhan yang hebat itu. Ya pengetahuan bisa. Pengetahuan enggak bisa menyentuh roh. Jiwa hanya sampai di jiwa. Enggak bisa sampai di roh. Akal hanya sampai di akal. Kamu dengar firman pakai otak, kamu jadi tahu. Pakai otak terus jadi so tahu. Waktu kamu mulai masuk ke hati, itu yang buat kamu jadi percaya. Ini dia. Nah, saya coba lihat ini. Siapa musuh Injil pertama? Musuh dari Injil. Namanya Saulus. Farisinya Farisi. Bukan cuma taat sampai titik koma. Jintan selasi semua ditaatin sama seorang Saulus. Murid terbaik Gamaliel. Kurang apa? Membunuh orang atas nama agama. Ini teroris, pakai kata itu aja. Apa yang merubah dia? Perjumpaan. Kamu bisa lihat. Perjumpaan merubah teologianya, merubah semuanya. Ini Saulus jadi Paulus. Perjalanan ke Damsik. Satu cahaya besar hantam. Lihat perkataannya di situ. Kalau kamu baca di Kisah Rasul. Saulus, suara Tuhan. Rasul yang tidak ketemu Tuhan secara fisik. Itu Saulus. Dia nggak kenal. Dia beda dengan murid-murid yang lain. Di Damsik itu suara Roh Kudus atau suara Tuhan lah. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Lihat. Secara logika dia akan bilang ini, enggak Tuhan, yang saya aniaya orang Kristen. Tapi suaranya bilang, kenapa kamu menganiaya aku? Kamu lihat di sini, begitu kamu bangun hubungan dengan Tuhan. Kamu connected, kamu menjadi satu, kamu manunggal dengan Tuhan. Orang aniaya kamu sama dengan menganiaya raja dari segala raja.
Sayang kalau ini cuma pengetahuan. Buktinya apa? Kamu dengar firman, kamu masih takut di luar. Berarti firman yang kamu dengar, dia nggak dapat tempat di hatimu. Yang tetap remote kontrolnya tetap takut, cemas, khawatir. Kamu udah dengar firman berjam-jam. Tapi firman nggak dapat tempat. Nah ini banyak persoalan kita. Akhirnya kita puter-puter jadi Kristen lama. Kita hanya beragama saja. Nah Saulus ini dari perjumpaannya itu. Ini surat-surat yang kita baca. Ini surat adalah pewahyuan hasil perjumpaan. Jadi sebenarnya Paskah mestinya buat saudara dan saya kalau ngerti ini. Wow, kamu akan lihat. Enggak ada Tuhan lain seperti Yesus. Semua Tuhan di luar Yesus. Hanya Tuhan yang menuntut. Cuman Yesus Tuhan yang memberi. Kalau ini ya di kamu, cara kamu pilih lagu. Bukan enggak. Cara semuanya akan beda. Akan beda. Ini benar. Nah di sini saya mau bawa saudara ketemu identitasmu melalui peristiwa Paskah ini. Saya pinjam dulu tulisan Paulus, ayat Galatia 2, mulai 19b sampai 20. Dia bilang gini, aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bukan satu saat nanti. Untuk kalimat ini aja, menurut saudara gimana tuh? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Lalu ayat 20, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi. Ya, aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Ini dia. Ini nenek moyang dari semua teologi ada di kalimat ini. Kristus hidup di dalamku. Terjemahan lain bilang, Christ in me, the hope of glory. Yang punya langit, bumi, laut beserta isinya tinggal di kamu. Udah gitu aja. Bayangin, jerawat aja gak sembuh lu doa. Artinya apa? Kita beragama, artinya itu sudah so simple. Artinya maaf, kamu memang gak percaya atau kamu gak ngalamin dia. Lebih parah lagi, lu tuker Yesus kok. Gara-gara proyek, cinta. Yang pasti selamatin lu tuker. Itu bukti bahwa kamu sebenarnya memang gak kenal dia. Kamu Kristen aja. Bayangin. Dia di dalamku, lihat ini. Yang oleh iman. Nah iman gak bisa diganti. Itu kendaraan untuk kamu melihat apa yang Einstein pun gak bisa lihat itu. Iman gak bisa diganti. Iman itu kendaraan. Iman bukan knowledge. Iman bukan pengetahuan. Iman itu lebih tinggi. Dia tidak anti pengetahuan. Begini, semua pengetahuan butuh bukti untuk percaya. Apa? Medis, apa aja. Harus ada bukti. Jadi kalau dokter bilang kamu cancer stadium 4, itu fakta medis, pengetahuan. Nah, iman lebih tinggi dari itu. Iman tidak anti intelektual, iman lebih tinggi. Dibilang iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Jadi jangan samain. Nah mungkin kamu bilang iman, enggak, kamu pakai otak. Bukan saya bilang gak perlu otak, bukan, sayang. Artinya gini, apa yang buat kita berbeda dengan semua orang lain sebagai orang percaya? Kita nggak berhenti di otak, itu maksud saya. Manusia itu spirit, soul, and body. Remote kontrolnya ada di jiwa, di tubuh, atau di roh. Ini dia maksudnya. Kalau roh memimpin kamu, itu yang bilang beda. Wow. Nah, Paulus jelaskan melalui tulisan ini bahwa dia mati terhadap kepentingan dirinya. Itu yang artinya disalibkan bersama Kristus. Ayat ini sebelum dia tampar saudara, dia tampar saya dong. Emang lu hebat gembala, pendeta. Kalau kamu masih belum mati buat diri sendiri.
Kalau saya tadi kita ngobrol banyak di jalan. Siapa yang paling banyak pakai topeng? Pendeta, bukan jemaat, pendeta. Siapa yang harusnya jadi teladan? Pasti dong Yesus. Nah, kalau itu teladan, mulai dari Kris Manusama dan semua pendeta, gagal total. Teladan Yesus, baca firman. Yesus buat apa? And Jesus made himself nothing. Bapak Gembala, parkirnya khusus, tasnya ada yang bawa. Gagal. I'm no reputation. Segitunya Yesus mengidentifikasi Nabi begitu rendah. Kita, jangan usik hamba yang diurapi. Sadar. Saya senang tampar diri saya. Nah, makanya saya bilang, konflik berdarah Ambon itu yang rubah saya. Kalau enggak sama aja. Nah, disalib bersama Kristus kira-kira ini. Boleh enggak sih orang Kristen punya cita-cita? Boleh dong, masa enggak boleh? Ya kan? Punya cita-cita, punya rencana hidup, boleh. Apa arti disalib bersama Kristus? Artinya gini, cita-citamu, rencanamu, ambisimu selaras enggak dengan dia? Itu pengertian disalib. Bukan bikin drama pikul-pikul salib. Enggak, habis pukul salib lu make orang di bawah kok. Ini aja. Kita cenderung tiru orang lain, pengen kayak dia, waktu gagal kita salahin Tuhan. Padahal setiap kamu, Tuhan punya yang spesifik buat setiap kita. Mulai ngobrol dong Tuhan, saya sekolah ini oke enggak? Jadi itu yang dibilang menyelaraskan diri, itu pikul salib bersama Kristus. Jangan diartiin agama, jangan. Luar biasa enggak? Gitu. Nah, akhirnya kita lihat banyak orang gagal kan? Gitu. Gagal. Saya nggak sebut salah satu yayasan Kristen hebat di Asia ini. Ya. Salah satu presidennya, anaknya ateis. Apa tuh? Gagal jadi teladan. Cuman lihat gelar. Saya mesti jujur, saya mundur. Ini 6 tahun lalu. Anak-anak generasi lah, 25, 27 tahun. Tahu saya ada, Om Kris boleh ketemu enggak? Ayo kita ngumpul yuk, kita ngopi. Di Senayan duduk ngopi 6 orang, 5 enggak gereja. Saya nanya, kenapa? Dia lihat saya, boleh jujur Om? Gua pancing, dia sikat. Boleh ya Om? Pendeta pakai topeng Om. Gua mau ngopi gak jadi, gua pendeta. Anak muda bisa dibohongin, siapa bilang? Gereja panggung sandiwara Om. Saya cuma diam, mikir, bahwa sudah di sini. Satu realita yang saya mesti lihat. Mereka enggak gereja. Kan kalau kita ngopi gini ngomong-ngomong firman gereja kan Om. Ketus gitu kan. Menurut Om gereja mana? Gue lagi jawab dia main HP. Dalam hal gini, kurang ajar. Enggak, dia riset. Dia enggak main. Dia gini. Salah Om. Ampun. Untung saya enggak belagu. Apa lo? Waduh. Untuk itu saya diem. Oke, kasih waktu ya, Om belajar lagi. Mereka 3 orang berdiri peluk. Gitu dong Om, biar kita nyambung terus. Wah, kalau tadi gue marah-marah, habis. Nah, ini saya mau kasih tahu. Jemaat adalah korban dari pengajaran. Jangan so tahu, jangan pikir anak muda bego, enggak. Saya nasihatin orang merokok, dia enggak balik sampai sekarang. Enggak balik. So, gue enggak tahu dia di mana. Kalau dengar cara dia nanya, ngeselin memang. Om,
Kasih tahu dong ayatnya dilarang merokok. Itu aja udah kesel kan? Saya kasih Yesaya. Jangan belanjakan jeripayahmu untuk satu yang bukan roti. Terus dia gini, itu kan roti om. Ini rokok. Udah naik di sini nih. Bayangin. Wah, jawaban saya ngeselin memang, walaupun benar. Kamu tahu nggak? Tuhan itu desain tubuh kamu semua ada tujuan. Mulut, mata, hidung, semua telinga tuh ada tujuan. Delete. Kalau dia desain kamu buat isep rokok, dia bikin knalpot di kepala lo. Pulang lo. Benar-benar pulang, nggak balik sampai sekarang. Kamu lihat ya. Begitu kan? Ya, wow. Nah, tahun 82, ada yang belum lahir mungkin, ya. Gitu. Itu saya kayak jatuh cinta sama Tuhan. Saya nggak tahu yang dibilang lahir baru apa, itu tahun itu. Ya. Tahun 78, saya DJ di Prambors. Saya nggak beragama. Saya Kristen, cuma saya anak piatu. Main di jalan, anak band, ngaco, semuanya. Saya nggak tertarik dengan gereja. Nah, gitu. Betul kalau orang aja gereja Kris. Yang gue tanya, cakep-cakep nggak? Tapi tahun 82, saya ketemu jumpa dia. 83 ada satu retreat, saya serahkan diri. Apakah saya ngerti? Enggak. Emosi, iya. Tapi hari ini saya bisa bilang, Tuhan gak salah. Cuma nangis, nggak tahu. Gitu. Sampai orang tanya, kamu melayani Tuhan, Kris? Bisa makan? Tahun itu kan? Nggak tahu. Orang makan sate, lu makan tusuknya. Saya mesti jujur, sekarang semua mau jadi pendeta kok. Karena pelayanan sudah komoditi. Makanya emang lihat, kita korban. Gereja pakai ketakutan untuk bawa orang taat. Jadi lu taat karena takut. Mana bagus. Harusnya kamu taat karena kasih. Kita merusak gambar Tuhan itu. Kita turunin dia. Sama sama penjahat-penjahat. Gitu. Kamu sakit, lu sih gak doa fajar. Kamu ngalamin ini, kamu pasti gak baca firman ya. Usaha lu goyang, perpuluhan lu beres. Kurang ajar gak kayak gitu. Ya gak apa-apa, di sini enggak, ini di Afrika. Di sini enggak, di sini enggak. Di sini baik-baik semua, oke? Gitu. Kamu lihat, kan itu. Kamu nonton. Jadi betul Yesus kayak gitu? Betul. Coba, betulkah? Kamu turunin derajat Tuhan yang mulia, indah. Sama bos mafia. Yang kalau lo gak bayar uang keamanan, gue bakar rumah lo gitu. Coba. Lagi naik mobil kesenggol. Tuh sih gak baca firman tadi pagi. Jadi kamu, mari saya cerita ini. Mungkin di sini enggak, bayang, kamu masih kecil. Coba lihat, mama kamu, papa kamu, ini religion spirit ini gini loh. Roh agamawi itu gini. Kamu kecil, diajak doa. Sayang, doa ya, tutup mata, nanti Tuhan marah. Yang bilang siapa? Tapi kamu dari kecil, mulai frame-nya terbentuk. Tuhan tuh marah. Jadi sampai besar lebih tebal lagi dengan segala konteks yang lebih luas. Nah lihat gereja bikin gitu. Di mana kita temui ini kalau bukan di gereja? Apa itu hidup dalam hadirat Tuhan? Saya tanya. Doa 2 jam tadi pagi. Lalu yang 20 jam ngapain? Cuma, tapi kita harus gitu kan. Kalau kamu gak buat ini, begitu kan Tuhan? Definisi doa saya temukan. Itu saya duduk cuma nangis, hanya 2. Yang pertama, communicate. That's pray.
Oh Tuhan, komunikasi. Oh doa itu dialog dua arah. Ngobrol. Wow, kita doa tuh 3 kali. Ya ampun, nanti kalau nggak kayak gitu, lu merasa nggak berdoa. Yang kedua, keren. Apa doa? Mencium wajah Tuhan. Wow, kamu akan cinta doa karena doa bukan tekanan. Firman bilang, ada kesukaan di rumah doaku. Kok gue gak suka? Karena yang saya jalan peraturan. Yang saya jalani semua keharusan. Semua yang harus, gak ada mutu. Maksudnya, I will pray. Aku mau. Saya memutuskan. I will worship. Lu gak nyembah Tuhan, neraka lu, kampungan bilang. Lihat itu. Nah, mari. Ini frame yang bangun saya ya. Saya bilang, saya liar karena saya bilang kecil saya yatim piatu. Waktu saya jumpa Yesus, yang bangun saya ya literatur. Bacaan pertama saya bertahun-tahun namanya cuma satu, Watchman Nee. Jadi dia bangun frame saya. Ada buku banyak, tapi saya memilih, saya mau dia aja. Terus buku apa aja, pokoknya kalau Watchman Nee gue baca. Satu kali di tengah itu ketemu lagi namanya John Sung. Dia disebut obor Asia. Anak muda dari Cina, miskin, tapi oleh kasih karunia, dia bisa diterima di Ohio University di Amerika. Gila gak? Zaman kapal masih kayu. Dia berangkat dan prestasinya mengalahkan tuh bule-bule di sana. Doktor kimia, John Sung. Ini yang saya bilang tadi, selaras dengan Tuhan. Disalibkan bersama Kristus. Itu Paulus lah. Sekarang sekian abad ada satu pemuda Cina namanya John Sung. Pulang dengan gelar jadi kebanggaan keluarga. Bahkan kekristenan dianiaya di Cina. Dia orang Kristen yang pulang dengan doktor. Di tengah laut Tuhan datang. Itu yang saya sebut kairos. Allah melawat. Tuhan jumpai John Sung. Cuman ngobrol. Saya mau buat kamu lebih dari yang kamu belajar John Sung. Kamu tahu gak, saya punya rencana dengan kamu. Saya mau kamu membawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk saya. Ini rasul untuk Cina dan Asia Tenggara. Makanya dibilang obor Asia. Tahu gak? Saya baca itu bilang gila. Siapa yang sanggup? Dia robek, dia punya ijazah. Dia pulang. Dan benar. Nah, artinya gini. Saya gak suruh saudara jadi pendeta. Tadi, bisa gak pelajaran Paskah ini? Bisa gak? Gak terlambat kok. Kamu bisa mulai Tuhan. Bagaimana dengan bisnis saya? Sudah selaras belum? Itu. Ini keren banget. Kalau saudara lihat ini, wow. Nah, saya coba ajak saudara kenal tulisan Paulus ini lagi. Ini semua adalah pewahyuan dari setelah kebangkitan Yesus. Lihat itu. Efesus 1 ayat 4. Ya, lihat ini. Sebab di dalam dia Allah telah, gua suka kata telah, bukan nanti satu saat. Di dalam dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita. Tulis namamu. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Kalau Yesus nggak bangkit, ini nggak keluar. Ini kamu, ini identitas kamu. Dia sudah pilih kamu sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus. Kamu kudus karena kamu dipilih. Lu gak bisa kudus dengan cara apapun. Kalau ini tabrakan teologi kita, it's okay, gak apa-apa. Saya lebih suka kamu mesti jujur, kritis gitu. Dipilih
Kamu tahu nggak istimewanya dipilih? Berapa saudara di rumahmu? 3, 4 adik kakak. Dari 4, kamu yang dipilih atas nama keluarga. Entah untuk momen apa. Kamu sendiri bisa, wih kenapa enggak kakak gue ya? Kenapa gue yang... Nah kamu tahu nggak istimewa? Kamu tahu nggak waktu di kelas, sekian puluh murid dalam kelas. Kamu yang dipilih mewakili kelas. Belum mewakili sekolah, lebih besar lagi. Mau lihat, mewakili bangsa dalam kompetisi apa aja. Kamu tahu nggak kamu dipilih? Tapi katakan sekarang itu nggak ada dari manusia. Bahkan nggak ada satu manusia bisa menyatakan kasihnya buat kamu sekecil apapun. Tapi ayat ini kalau kamu baca, dia membatalkan semua pemahaman itu. Kenapa? Orang mau nggak sayang gua, nggak ada yang pilih. Tapi Tuhan sudah pilih saya sebelum dunia dijadikan. Nah di sini kamu nggak akan perlu sakit hati. Kamu nggak perlu, karena poinnya kita memang nggak pelajari firman. Kita nggak hidup dengan firman. Wow, kalau nggak ada satu orang pun bisa menunjukkan kasih sekecil apapun buat kamu. Ayat ini membatalkan itu semuanya. Hanya karena satu, saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Wow, lihat itu. Istimewa bukan? Yohanes 15, 16. Lihat, bukan kamu yang pilih aku. Tapi aku yang pilih kamu. Ini aja. Waktu saudara berdiri di sini melayani, saudara bukan mau berusaha membuktikan, bodoh banget. Kamu nggak nyanyi, Tuhan udah sayang. Lu baca Alkitab 2 jam tiap hari, Tuhan udah tambah sayang. Dia sudah sayang. Kamu berdoa 5 jam tiap hari, Tuhan udah tambah sayang. Dia sudah sayang. Kalau lu berdoa berjam-jam artinya kamu yang sayang dia, tambah sayang dia. Dia kan Kristus sudah mati selagi kamu dalam dosa. Ini lihat, bukan kamu pilih aku yang pilih kamu. Tahu nggak ini identitasmu? Waktu kamu di sini kamu nggak goncang, orang nggak terima saya enggak. Nah, apalagi kita yang sudah melayani, kalau kita masih krisis identitas, susah. Waktu saya persiapan ini, saya panggil saya punya worship leader, saya bilang mulai besok kalau satu gereja nggak nyanyi, kamu nggak salah. Tapi saya nggak mau kamu suruh mereka nyanyi. Kamu nyanyi aja sendiri. Nggak berani kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, apakah kamu ada di generasi ini? Dr. Billy Graham. Kamu mungkin belum lahir. Penginjil kelas dunia. Berapa banyak presiden yang dia habiskan. Untuk Amerika ya. Udah dunia kelasnya. Billy Graham di usia belasan. Mungkin seperti kalian. Baju anak muda sembarangan. Dia cuma lewat satu tenda, ada ibadah di tenda. Dia lihat kok bajunya rapi semua. Dia yang berantakan. Terus dia mau pulang. Ada Asher yang pegang dia, nggak apa-apa, nggak apa-apa kok, duduk aja di sini. Dia dengar, dia dilawat Tuhan saat itu. Semua nggak tahu, sekian puluh tahun kemudian, anak muda yang nggak dianggap ini, jadi penginjil kelas dunia, Dr. Billy Graham. Who knows? Saya ngomong malam ini, ada orang hebat di sini yang kamu sendiri nggak tahu. Who knows? Sekarang kita bisa, hai mungkin 5 tahun lagi gue ketemu lu mesti lewat sekretaris. Tahu nggak? Kalau kamu selalu tahu siapa kamu. Kalau nggak ada bedanya kita dengan di luar sana. Kamu tahu nggak kamu berharga? Nah si Billy Graham ini ngomong gini, saya nggak kenal dia, saya baca bukunya. Dia bilang nanti kalau saya di sorga. Cuman satu yang saya mau tanya sama Tuhan. Apa? Why me Lord? Wah saya. Iya. Why me? Kenapa gua yang lu pilih? Coba mundur berapa puluh tahun ke belakang. Lihat siapa kamu.
Lihat dari mana Tuhan ambil kamu. Kamu bisa apa dulu? Mungkin kamu gak punya pikiran, gak ada ide lu mau ada di sini. Mungkin lu di mana kek. Lihat, hebat gak Tuhan? Nah ini Tuhan yang saya kenal. Saya baca terjemahan Inggrisnya, Efesus 1 ayat 4. Ya, Efesus 1 ayat 4. Karena di bahasa Indonesianya gak ada. Ya, gitu, oke. According, kata ini yang gak ada tadi. Ya, according as he had chosen us in him before the foundation of the world. That we should be holy without blame. Tanpa menyalahkan. Before him in love. Nah, apa kata according? Kata selaras. Mananya? Tadi ada salah satu singer boleh bantu saya ke sini minta tolong sama keyboard, boleh? Saya mau pakai analogi musik aja. Oke, ya. Siapa? Satu aja, terserah siapa sih. Ya. Oke, ini cuma contoh untuk jelasin according, ya. Ini cuma contoh. Selaras. Oke. Kamu nyanyi I surrender all. Coba. Apa tuh? Nada dasar apa tuh? Atau yang bisa? Siapa yang bisa? Coba. Gitu dong. Amin. Nah, jadi saya cuma mau kasih contoh aja. Ya. Ini according. Jadi contoh. I surrender all. Gitu. Benar kan? Ya. Kamu yang nyanyi juga bagus. Oke. Ini contoh aja. Ini Tuhan. Saya orang berdosa. Yang bertobat. Terus Tuhan bilang gini, Chris, kamu mau berhasil di depan? Kamu mau gak melihat hari depan selaras dengan saya? Mari ikut aku. Kamu selaras dengan saya. Dibilang orang benar tersenyum melihat hari depan. Nah, jadi itu yang Paulus bilang, aku disalibkan bersama Kristus. Nah, makanya saya analoginya musik supaya bisa trigger kamu aja. Coba. Sekarang saya mesti selaras. Dalam kata selaras itu ada namanya harmony. Harmoni itu satu kata yang karena ada musik kata itu muncul. Nah, tahu nggak sorga? Harmoni. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, kita umatnya, anaknya, kekasihnya. Selaras itu harmoni, bukan sama ya, bukan sama do. Lihat, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Beda kan? Tuhan ciptakan kita beda, sengaja beda. Tapi kita suka bikin seragam. Ngeri nggak tuh? Di situ konflik. Nah, sekarang masih dengan analogi ini. Saya mau kasih tahu, saya mesti selaras dan harmoni dengan dia. Silakan. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sekarang saya mau nyanyinya sama, tapi saya mau sendiri.
Saya nggak mau selaras. Ini contoh bahwa kebanyakan kita merasa kita arsitek hidup ini, kita bisa tentuin. Nanti kalau udah sakit baru berdoa. Jadi lagunya memang sama, tapi saya nggak mau selaras. Saya bikin ritme sendiri, saya bikin melodi sendiri, suka-suka gua aja. Nah, coba dengar. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Saya sungguh-sungguh loh, tapi sungguh-sungguh salah. Tadi saraf lu keganggu gak tuh? Nah, thank you ya. Ini analogi musik yang saya coba pakai. Cuma nyanyi. Bayangin hidup. Tuhan tebus kamu. Kamu kalau itu film The Passion gak ada apa-apanya. Kalau kamu lihat kejadian sungguh, Yesus sampai tulangnya kelihatan. Ya saya bilang gini, begitu buruk sampai kita tidak suka memandangnya. Itu yang bikin The Passion ini, dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup. Itu udah paling keji yang dia bikin. Yesus bukan mati untuk kamu. Dia mati sebagai kamu. Nah, jadi mau lihat nggak kalau kamu mau pegang, masa dia cuma bilang ini, mari selaras dengan kamu. Kita tapi Kristen, tapi kita jalanin cara kita sendiri. Sebagai businessman, kamu punya sense of business. Jadi kamu nggak perlu doa, aku udah tahu kok. Nah, ini contoh ekstrim aja. Wow, lihat itu. Praktik aja, kamu akan lihat. Mazmur 25 ayat 14. Ya, Mazmur 25 ayat 14. Lihat ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Nah, kata takut masih mengganggu saya. Benarkah? Nah, saya mulai riset. Benar, takut tuh apa sih? Ini keterbatasan bahasa. Satu kali saya dapat waktu murid-murid sedang nyebrang danau, badai besar datang, Yesus tidur di buritan. Dibilang gini, ketakutanlah mereka, maka takutlah mereka. Itu sama dengan di Mazmur ini. Lalu saya baca lagi, dibilang, terus Yesus bangun, dia hardik tuh tofan. Diam semua. Kata itu diulang. Lalu takutlah mereka. Ternyata bahasa Indonesia bilang takut. Sebenarnya kata aslinya begini. Kagum. Awesome. Wow. Tuhan bukan kepengen ditakuti. Tuhan pengen dikasihi. Dia pengen kamu sayang dia. Coba. Jujur. Hubungan kamu dengan Tuhan, bos sama karyawan, atau papa sama anak? Lu jawabnya gampang. Manifestasinya, praktikalnya gimana? Ya. Dan untuk kamu ngerti, bayangin, kita, the way you worship, lu kayak pengamis, kau baik. Nanti dulu. Itu benar. Kayak spirit yatim piatu Tuhan. Kalau jemaatnya yatim piatu, gerejanya panti asuhan. Lu tahu gak lu anak raja semesta alam? Telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Lihat, Tuhan bergaul karib dengan orang yang awesome, yang kagum. Terus gini, perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Gak semua orang yang akrab dengan dia. Kalau Tuhan sampai ngasih tahu banyak hal buat kamu, saya nggak so tahu. Kamu tahu yang Einstein nggak tahu. Nih, ini terjemahan The Passion ya. Dibilang gini,
Ada satu tempat tersendiri yang disediakan bagi kekasih-kekasih Allah, di mana mereka duduk dekat Dia dan menerima rahasia pewahyuan tentang janji-janjinya. Wow. Wow. Saya sengaja bikin kaos ini untuk saudara lihat. Mahal. Lu mahal. Itu yang saya maksud. Kamu mahal. Cuman lu yang bikin lu lebih murah. Kamu yang turunkan nilaimu. Yang punya langit, bumi, laut beserta isinya mati buat kamu. Kamu akan lihat berubah atmosfer waktu kamu tahu identitas ini. Penyembahan dengan iman adalah penyembahan berdaya cipta. Dia tembus tembok. Penyembahan itu gelombang magnetik. Sayang kita rusakin sebenarnya karena without understanding. Kita tanpa kita latah aja. Oh gini, lagu ini. Kita bisa hafal siapa yang worship besok. Oh si Teddy, oh udah tahu 2 lagu slow, bahasa roh, terus ini. Udah kayak mesin, kita udah hafal. Oh siapa? Oh Susi, udah tahu dia pasti gini. Maksudnya kita enggak. Nah pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Saya tutup ya. Lama-lama gak bagus. Oke? Gitu. Roma 8 ayat 11. Coba. Timur sih boleh naik. Yuk. Roma 8 ayat 11. Coba. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bilang ini. Diam di dalam kamu. Wow. Enggak di luar sana. Diam di dalam kamu. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Lihat, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat ini saya mau saudara tangkap ini. Ingat, ini identitas, ini semua. Jadi jangan kembali ke perjanjian lama. Jangan. Perjanjian lama realitasnya di luar. Roh Kudus nggak ada di dalam manusia. Mau sehebat Elia, Musa. Roh Kudus perlu masuk menghampiri baru Elia bisa bernubuat. Baru Musa bisa belah laut Kolsum. Roh Kudus tidak berdiam. Itu realita. Di perjanjian baru Yesus mati dan bangkit. Mari lihat. Yesus dan Roh Kudusnya diam di sini. Makanya kok biasa aja. Itu yang saya maksud. Kamu yang mesti trigger gitu. Ini kenapa? Ada apa yang belum saya genapi? Pendoa di gereja kalau doa yang goyang orangnya darah Yesus. Apa sih? Lu baca Kisah Rasul 3. Mereka berdoa. Rumahnya yang goyang. Ini apa? Makanya mari. Makanya bilang kita ada imitasi gak asli. Kita religion spirit yang di dalam kita. Harusnya kamu gelisah. Gak ada satu kuasa dalam alam semesta yang bisa mengampuni dosa manusia selain Yesus. Kutuk ada di Alkitab. Neraka ada di Alkitab. Tapi itu bukan inti pemberitaan. Inti pemberitaan adalah Jesus love you. Dosa manusia seluas alam semesta. Kasih Tuhan lebih luas dari alam semesta. Kenapa kamu tertuduh? Waktu kamu benar-benar di dalam Dia, kamu akan lihat. Wow. Jika Kristus yang sudah, roh Dia yang sudah, sekarang diam di dalam kamu. Coba lihat. Janjinya banyak, kita bisa bicara sampai besok. Tanda-tanda menyertai orang percaya. Itu bukan janji buat pendeta. Janji buat orang percaya. Kalau pikiran konsep ini masih di saudara, kamu benar childish. Kamu benar-benar spiritnya wow. Oke. Pak Kris kan hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Gue mau tanya lo. Ini pengajaran yang bikin kamu terbelenggu. Kamu pikir ada apa? Hierarki? Oh, ini sesat. Ini sihir. Semua kita percaya Yesus, kita disebut imamat rajani.
Artinya setiap kamu punya akses langsung ketemu Tuhan. Saya dan saudara cuman beda di fungsi. Hormati saya hanya sepantasnya, jangan berlebih-lebihan. Kamu hamba Tuhan. Kalau enggak hamba siapa lo? Nah itu aja kamu ragu-ragu kan. Allah sudah pilih kamu. Amasya. Ini roh-roh Amasya ini lo masih tengking. Nah, Kalau itu saja kamu nggak yakin, gimana kamu mau bilang seperti lagu-lagu yang tadi lu? Bagaimana itu jadi realita di kamu? Oke, kalau kalian nggak suka karena saya pulang habis ini kan? Oke, nggak apa-apa. Tapi saya nggak coba pura-pura, saya berbagi. Saya pengen saudara sangat bangga. Tadi saya bilang, nggak ada orang suka kamu, tapi kamu bisa bilang ini, Tuhan pilih gue. Lu bangun pagi, jangan doa yang latah-latah gitu, diem aja. Ngomong sama diri sendiri, saya buat itu. Chris, ingat. Christ in you, the hope of glory. Abis itu diem, nggak ngapa-ngapain, nggak ngarang-ngarang doa, enggak. Tuhan udah tahu. Dialog batin, sering banget saya buat. Nah itu bangun kamu. Ayo. Coba kalian nyanyi, dari mana singernya? Oh gue kira udah Raptures. Waduh. Coba. Pasti ada dia, lu mau nyanyi apa? Kalian jangan ikut dulu. Kalian denger aja dulu. Coba ya. Dia nyanyi, mau denger aja. Sampai kamu setuju dengan lagu itu yang mereka mau nyanyi. Baru lu ikut nyanyi. Nah melatih itu. Dengar mereka nyanyi, sampai kamu setuju, kamu nyanyi. Terserah, mau berdiri, jangan disuruh. Mau jongkok, mau salto, mau terserah. Tadi saya udah coba ngomong sama para gembala di sini, mereka bilang nggak apa-apa. Gitu. Teratur dong. Teraturnya Bapak Gembala apa Roh Kudus? Kalau teraturnya Roh Kudus, kursi terbalik-balik nih. Ya, silakan dengar. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Aku tahu gak kamu dipilih? Tuhan, ku mengangkat Aku tahu gak kamu dipilih? selamanya. Kau hebat. Kamu tahu gak kamu dipilih? Yes Lord. Semua yang kami dengar, semua yang difirmankan,
Semua yang kami nyanyikan, kami aminkan itu. Amin. Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil berkat samudra raya. Aku memanggil berkat embun pagi. Aku memanggil berkat keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Turun bagi anak-anakku di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Yang pertama, ibadah BIC tanggal 20 dan 27 April 2 minggu ke depan diliburkan dan akan dimulai kembali tanggal 4 Mei 2023. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Jadi buat teman-teman boleh di-add nih Instagram, YouTube maupun Facebooknya. Jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dimulai hari Senin malam jam 10 sampai dengan Selasa pukul 3 sore. Doa pengurus BIC hari Minggu ini tanggal 16 April pukul 15 sore di GPDI Sahabat Allah. Nah buat para pelayan yang belum mengikuti Kingdom Servant Camp yang dulunya ESC, diharapkan untuk bisa ikut nih di tanggal 30 sampai dengan 1 Mei, 30 April sampai dengan 1 Mei di Grand Usu Puncak. Untuk biayanya sendiri pelajar dengan harga 300.000 dan pekerja dengan harga 500.000. Telah dibuka pendaftaran untuk pelayan ibadah raya, WL, singer, pemusik, multimedia, sound system, dan lighting. Bagi yang berminat untuk melayani dapat mendaftar melalui link yang telah dibagikan oleh grup WA BIC. Nah, selamat ulang tahun nih buat teman-teman kita nih. Ada Andri, Kostan, Felix, dan Sheila. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati lebih dan lebih lagi. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BIC di nomor yang tertera. Sudah? Oke, sudah. Saya serahkan kepada Ko Beni untuk menutup ibadah. Haleluya. 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 Diberkati hari firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Chris Manusama untuk firman Tuhannya. Jadi kita harus menyelaraskan hidup kita dengan Kristus. Enggak mudah mungkin, tapi kita akan belajar. Di analoginya pakai musik ya, lagu ya. Kalau bicara lagu dan musik saya agak susah sekali, tapi saya akan belajar. Nah kalau mesbah keluarga aja nih ya, waktu nyanyi mau pilih lagu ya, saya nyanyi satu lagu, anak-anak bilang, "Papa diam saja dulu, suaranya kemana-mana, jadi biar kami yang nyari dulu baru Papa ikut." Nah, jadi kalau ditanya kayak tadi saya bingung gitu loh, apa gimana ya, mungkin saya yang tadi ngaco-ngaco, tapi ya saya mengucap syukur saya belajar banyak justru dari situ bahwa hidup saya masih harus diselaraskan dengan Tuhan. Dan saya berharap kita semua hidup kita diselaraskan dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya diberkati dan kalau ada waktu boleh mampir lagi ya. Terima kasih. Sudah amin Sansan. Jadi boleh. Tidak ada pengumuman lain, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Wagem, tolong Wagem. Oke. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku.
Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa, di mana Engkau memberikan kami kesempatan Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar, biar kami bisa belajar Bapa. Belajar selaras dengan Engkau Bapa. Bapa terima kasih Bapa, Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau pakai dia Bapa, di mana dia berada supaya menjadi berkat buat orang lainnya Bapa. Bapa terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati Bapa Ketua BSI, Bapak Beni Hira dan keluarganya. Engkau berkati mereka, anak-anaknya Engkau berkati. Dalam setiap usahanya, dalam setiap pelayanannya Engkau berkati. Begitu juga Bapak Engkau berkati kami semua. Berkati juga yang telah berulang tahun. Engkau berkati juga atas persembahan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak atas berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan buat kami semua. Tiba saatnya ya Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Rekan-rekan BSI, mari terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.